Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network lagi yang membahas tentang KYC ya. Silahkan disimak informasinya. Oke rekan-rekan, kali ini informasi datang atas nama Kim Hawong di dalam Twitter ya, memberikan info sebagai berikut ini. P1 atau part 1 ya, untuk project Pi Network yang mana di sini sudah ada desain, distribusi, bootstrap grafik, bootstrap grafik kepercayaan ini sudah rampung ya, ini sudah rampung dikerjakan. Kemudian untuk tahap selanjutnya ada testnet ya, testnet juga sudah kita lewati. Kemudian yang ketiga di sini ada mainnet tertutup, dan untuk mainnet tertutup di sini kita sedang berlangsung ya teman-teman. Dan kemudian juga ada KYC atau KYC. Untuk masalah KYC sampai saat ini masih sedang berlangsung dan sekarang sedang berakselerasi. Pi telah bermigrasi ke dalam dompet. Barter P2P dan barter P2C ini sudah dimulai. Lebih banyak pengembangan dan integrasi aplikasi di depan ya. Kemudian di sini juga dilaporkan ada sekitar 102.932 sistem node komputer yang aktif ya. Ini sangat mantap sekali tentang perkembangan daripada Pi Network. Walaupun sampai saat ini kita masih dalam proses mainnet tertutup dan KYC sedang berlangsung secara terus-menerus ya teman-teman. Untuk masalah KYC ini sedang digencar-gencarkan oleh pihak Cortem ya, agar segera rampung ya teman-teman. Dan saya rasa ini juga butuh bantuan daripada para validator di seluruh dunia ya, untuk memvalidasi para pionir-pionir semuanya yang belum mendapatkan undangan KYC ya, agar KYC semakin hari semakin banyak teman-teman, dan agar semakin cepat rampung ya. Dan ketika KYC sudah rampung nanti diharapkan sudah bisa secara serempak, secara masif ya, kita bisa memasuki ke fase selanjutnya, yaitu fase open mainnet atau listing teman-teman. Ataupun yang sudah melakukan KYC dan sudah dimigrasikan koin Pi-nya, di sini sudah bisa menikmati koin Pi-nya untuk bisa barter P2C di dalam marketplace Pi Network ya. Karena sesuai dengan informasi yang saya berikan beberapa waktu yang lalu, untuk 3 marketplace di dalam Bitcoin Mall ini sudah resmi akan dibuka ya. Jadi ada marketplace atau Bitcoin Mall dari Vietnam, kemudian dari Malaysia dan juga Filipina ya. Nah, kemudian nanti ketika marketplace atau Bitcoin Mall di 3 negara itu sukses, secara otomatis maka akan banyak Bitcoin Mall dari negara lain yang akan dibuka secara masif teman-teman. Dan kita nantikan saja perkembangan untuk mainnet tertutup tentang Bitcoin Mall itu ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya ingin melanjutkan yang tentang KYC atau KYC ya. Di sini ada yang bertanya, salah satu pionir dari luar negeri ya. Di sini bertanya, dikatakan bahwa KYC sedang berlangsung, tetapi saya hanya tidak menerima undangan ya KYC. Saya menantikan undangan KYC, permintaan dompet, dan saya siap menjadi simpul. Artinya di sini banyak sekali para pionir-pionir yang juga belum mendapat undangan KYC ya. Kemudian di sini yang menarik, ada salah satu pionir dari negara Indonesia yang membalas tentang hal ini ya, tentang pionir yang mengeluhkan belum mendapatkan undangan KYC. Di sini ada pionir atas nama Angga Mulya memberikan balasan ya teman-teman. Cek secara berkala untuk menu KYC. Atau setelah klik petir tunggu 1-3 menit, jangan langsung keluar aplikasi ya, siapa tahu ada pop up. Ini mungkin menurut pengalaman beliau yang sudah KYC ya. Jadi di sini juga bisa menjadi bentuk informasi kepada para pionir-pionir semuanya dalam menantikan undangan KYC ya. Mungkin juga bisa mengikuti saran dari beliau ini ya, atas nama Angga Mulya ya. Ketika kita sudah klik petir, kita tunggu saja 1-3 menit di dalam aplikasi. Apakah nanti akan menerima undangan KYC ya, atau pop up KYC teman-teman. Kemudian di sini juga ada yang membalas lagi, pionir dari negara Indonesia ya. Saya rasa untuk pionir dari negara Indonesia ini sudah aktif di dalam Twitter ya teman-teman. Jadi banyak sekali pionir-pionir dari negara Indonesia ini yang sudah cerdas dalam menjemput informasi tentang Pi Network ya. Ini sangat mantap sekali. Di sini memberikan salah satu atau suatu saran ya teman-teman. Ini sabar saja ya Pak, insya Allah pasti Bapak akan KYC dan Bapak bisa mencoba trik saya. Silahkan keluar masuk Pi Browser di bagian KYC ya, dan kalau beruntung maka secara langsung
akan diizinkan untuk KYC ya, karena itu yang saya lakukan dan alhamdulillah saya berhasil dan sudah KYC ya. Artinya di sini untuk saudara Kasma ya, pionir dari negara Indonesia yang memberikan saran, ini sama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya teman-teman. Jadi kita bisa menjemput bola dengan memasuki aplikasi B-Browser dan kita masuk ke dalam KYC ya. Nanti ketika ada slot yang kosong, kita bisa memasuki atau kita bisa menjemput bola untuk mendapatkan undangan KYC melalui B-Browser dan KYC di browser ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Oke rekan-rekan, dan di sini menurut pionir dari negara Indonesia ya yang mendapat undangan KYC dengan cara jemput bola, yaitu kita masuk aplikasi B-Browser. Setelah teman-teman memasuki aplikasi B-Browser, teman-teman tinggal klik yang bagian KYC ini ya, yang paling bawah, teman-teman tinggal coba diklik. Nah, kemudian nanti jika di sini ada slot yang kosong untuk KYC, maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan undangan KYC ya. Ketika slot tidak kosong ya teman-teman harus kembali lagi ya. Dan seperti contoh kasus di sini, maaf kami telah mencapai batas partisipasi hari ini. Artinya di sini slotnya sudah penuh ya teman-teman. Dan kita tinggal ini saja, apa namanya teman-teman? Tinggal aktif ya. Jadi kita keluar masuk secara aktif untuk mengecek daripada aplikasi B-Browser kita ya. Nah ini salah satu cara untuk mempercepat KYC teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu ya. Oke rekan-rekan, kembali lagi ke dalam topiknya ya. Di sini tentang masalah KYC teman-teman. Dan di sini saudara Kasma ini ya dari negeri Indonesia. Di sini juga beliau sudah lebih dari 2 bulan menjadi validator ya. Dan ini saya rasa juga harus terus memvalidasi sebanyak-banyak pionir agar semakin banyak pionir yang lolos KYC ya. Dan kita secara dengan cepat agar bisa rampung KYC-nya dan semoga saja bisa segera open mainnet teman-teman. Karena di sini saya juga sangat mengharapkan untuk open mainnet ya, agar kita juga bisa menikmati koin Pi kita. Oke rekan-rekan semuanya, di sini saya coba melanjutkan ke informasi berikutnya yang ada di dalam Twitter Kim Hwang ini ya. Di sini beliau memberikan info update. Cina memiliki lebih dari 16 juta pionir atau sekitar 4,5% ya. Dan ada sekitar 41.789 node aktif di network teman-teman, atau sekitar 41% dari presentase global ya. Ini merupakan angka yang sangat tinggi sekali ya teman-teman. Artinya di sini Cina sangat dominan sekali dalam hal mining cryptocurrency ya. Baik secara populasi ya teman-teman, populasi dan juga secara komunitas dan juga secara sistem node, Cina sangat menguasainya ya. Ini hampir separuh ada di negara Cina ya teman-teman. Dan kemudian di sini ketika nanti negara Cina sudah sukses, secara otomatis negara yang lain akan ikut sukses ya. Maka dari itu kita harus mendukung daripada kesuksesan para pionir-pionir dari negeri Cina ya. Dan agar lebih banyak orang yang tahu tentang Pi Network dan juga di sini agar banyak orang-orang yang segera lolos KYC ya. Nah ini Pi Network akan menjadi salah satu cryptocurrency yang paling populer di dunia teman-teman. Ini sangat mantap sekali ya. Dan teman-teman juga saat ini sudah mengetahui tentang komunitas vendor-vendor di Cina yang sangat kuat sekali ya, yang menginginkan harga yang sangat tinggi yaitu $314.000. Itu adalah pionir-pionir atau komunitas dari negeri Cina ini ya teman-teman. Ya otomatis Cina adalah sebagai tulang punggung atau penopang daripada koin Pi Network ya, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan mungkin untuk pionir-pionir atau ya pionir-pionir ya dari seluruh dunia atau dari berbagai negara, rekan-rekan mungkin untuk kesuksesan Pi Network ini mungkin sangat bergantung daripada komunitas yang ada di negeri Cina ya, karena di sini Cina sangat dominan sekali ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan untuk para pionir-pionir komunitas Pi Network di berbagai negara ini juga sangat bergantung sekali kesuksesannya dengan negara Cina ya. Dan untuk masalah harga yang di Cina memberikan harga yang sangat tinggi ya, mungkin negara lain akan terkena imbasnya teman-teman. Nah dan juga pionir juga bisa menikmati imbasnya ya tentang harga Pi Network yang tinggi ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan suka silahkan klik like, jika rekan-rekan memiliki masukan silahkan tulis dalam kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.